yang selanjutnya kita akan membahas mengenai NER atau Name Entity Recognition. Jadi di awal dulu minggu lalu pada part pertama saya sudah menjelaskan mengenai entitas, kan? Jadi bagaimana kita memberikan entitas itu dari datanya, ya. Jadi nama entitas, contohnya misalkan nama Eddie Bonte, Presiden Obama, ini termasuk apa? Termasuk person. Kemudian ada nama Mount Everest, itu dia termasuk apa? Oh, termasuk location. Ini yang disebut dengan name entity atau nama dari entitas. Nah, jadi entitas bernama atau name entity itu adalah frase kata benda yang merujuk pada tipe individu tertentu, misalkan organisasi, nama orang, tanggal, lokasi, dan sebagainya. Ini contohnya ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di dalam model kita, di mana model kita itu kan adalah mengembangkan sebuah model yang bisa digunakan untuk mengekstraksi informasi dari teks. Sekarang bagaimana kita bisa mengenali name entity? Jadi entitas yang bernama. Jadi bagaimana kita bisa membedakan bahwa oh ini itu adalah name entitas, oh ini bukan name entitas. Ini permasalahan yang cukup kompleks ya. Nah, jadi tujuan dari sistem pengenalan entitas atau NER itu adalah mengidentifikasi semua sebutan tekstual dari entitas yang bernama. Di mana di sini dia mempunyai dua tugas. Yang pertama adalah mengidentifikasi batas-batas dari NI-nya. Batas itu maksudnya dari misalnya satu kalimat panjang ini, oh ini adalah entitas, oh ini bukan entitas, ini batas-batasnya. Jadi artinya kita bisa terdiri dari satu kata, bisa terdiri dari lebih dari satu kata kan. Contohnya kalau di sini, nah ini, Eddie Bonte, ini kan dua kata. Bisa jadi hanya June saja. Bisa jadi hanya to saja, bisa jadi hanya 20 saja. Tapi bisa jadi panjang. Contohnya di sini 175 million Canadian dollars, ya kan? Ini memiliki 4 kata. Bisa lebih dari satu kata. Nah, menentukan batasnya ini adalah tugas dari NER. Setelah itu, setelah kita mendapatkan, oh ini adalah NI, oh ini bukan, maka yang berikutnya adalah mengidentifikasi jenisnya. Oh ini adalah termasuk NI location, oh ini waktu, oh ini organisasi, oh ini nama orang, oh ini nama sungai, dan seterusnya. Jadi meskipun di sini pengenalan entitas bernama seringkali dilakukan di awal dalam proses ekstraksi informasi, ini juga berkontribusi untuk tugas-tugas yang lain. Misalnya dalam sebuah task atau sebuah sistem yang disebut dengan question and answer, kita mencoba meningkatkan ketepatannya untuk pengambilan informasi dengan memulihkan tidak hanya seluruh halaman, tetapi
ada di bagian-bagian yang berisi jawaban. Maksudnya seperti ini. Dalam sebuah kalimat, jadi kalau kita menggunakan satu kalimat dalam sebuah proses question and answer, kita kan kita harus menganalisa sebuah kalimat yang panjang, tapi sebenarnya inti dari kalimat itulah yang menjadi sumber dari pertanyaan. Jadi kita menjawabnya itu bukan berdasarkan satu kalimat yang panjang itu, tapi dengan mengambil bagian-bagian yang penting dari kalimat tersebut. Nah, itu salah satu tugas dari name entity recognition juga. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan question and answer, maka prosesnya dia pasti akan memisah-misahkan dulu dari kalimat yang panjang itu ya menjadi potongan-potongan, kemudian dari potongan-potongan itu nanti diidentifikasi mana yang merupakan sumber jawaban atau sumber pertanyaan. Ya, kita sebut dengan name entity recognition. Sekarang kita lihat contohnya dulu ya. Contohnya misalkan dalam kasus question and answer, di sini ada dokumen, ada sebuah dokumen yang bisa dalam bentuk kalimat bahasa Inggris seperti ini ya. The Washington Monument is the most prominent structure in Washington, D.C. and one of the city's early attractions. It was built in honor of George Washington, who led the country to independence and then became its first president. Nah, dari kalimat yang panjang ini, kemudian muncul pertanyaan, who is the first United States President? Siapa presiden pertama AS? Nah, bagaimana kita mendapatkan jawaban dari kalimat ini? Nah, berarti kan kita harus paham mana yang menjelaskan bagian yang ditanyakan dari kalimat pertanyaannya. Nah, jawabannya pasti akan berbentuk X adalah presiden pertama AS. Di mana X itu bukan hanya kata benda, tapi dia mengacu ke entitas tertentu yang kita sebut dengan entitas personal. Ya. Personal, nama orang. Ya. Sehingga kita harus mencari dari kalimat di sini yang merupakan tipe entitas dengan tipe entitas nama. PR. Washington Monument, ini bisa jadi. Washington DC, kan gitu. Mana di antara kata-kata yang ada di dalam kalimat ini yang merujuk ke frase kata benda yang merupakan tipe entitas PR. Ya, kalau dari sini bisa Washington Monument itu bukan kata nama orang. Washington DC, oh itu nama kota. Maka di kalimat pertama ini tidak ada kata yang merujuk ke entitas nama. Maka ini bisa diabaikan. Sehingga tinggal kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini kalau ditelusuri ternyata ada tipe frase kata benda yang dikenali sebagai entitas bernama yang berupa personal atau nama orang. Person.
Yaitu siapa? Yaitu George Washington. Seperti ini ya. Nah, kalau ini katanya hanya dua, kalau katanya kalimatnya panjang dan lebar dan kemungkinan dia berulang-ulang menyebutkan itu, maka kita juga harus mengacu ke pernyataan yang kedua ini. Begitu. Nah, sekarang ini contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi entitas bernama tadi? Ya, cukup sulit ya. Jadi salah satu opsinya itu adalah mencari setiap kata di dalam sebuah daftar nama yang sesuai. Yang sering kita sebut kamusnya itu disebut dengan Geseter. Geseter itu sebuah kamus yang berisi nama-nama, misalkan nama-nama lokasi, nama-nama gunung, nama-nama orang-orang terkenal, nama macam-macam. Nah, itu ada coba nanti kalian cari di internet ya, namanya Geseter. Geseter itu seperti kamus, tapi berhubungan dengan geografis ya, nama, lokasi, alamat, dan nah, hanya memang pekerjaan, jadi bagaimana kita mengidentifikasikan entitas bernama? Tadi kan, misalkan ini ketemu, ini sebagai frase kata benda. Frase kata benda. Nah, frase kata benda dari The Washington Monument ini, ini termasuk apa? Entitas apa? Maka caranya itu adalah dengan mencocokkan di dalam sebuah daftar yang kita sebut dengan kamus. Washington Monument itu adalah nama sebuah monumen. Misalkan. Hanya pekerjaan ini memang pekerjaan yang sifatnya blindly run, artinya ya berjalannya membabi buta. Jadi membabi buta itu ya kalau dia ada di depan mungkin kita dapatnya lebih cepat, tapi kalau dia ada di kalimat yang susunannya itu ada di susunan yang paling belakang, mungkin nanti kita akan menghasilkan kata itu dengan waktu yang lebih lama. Dan sifatnya dia juga trial and error. Dan satu kamus dengan kamus yang lain itu juga bisa terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian. Ya, contohnya seperti ini, ada yang salah dikenali sebagai sebuah lokasi. Ya. Padahal ini apa sih? Ini kemudian mungkin ada yang benar, tapi banyak juga yang salah. Jadi Geseter ini kadang bagus untuk di satu wilayah, kadang dia juga tidak tepat untuk di wilayah yang lain. Nah, sehingga ini juga membutuhkan trik-trik tertentu sehingga kita bisa mengidentifikasi name entity secara tepat. Nah, apakah boleh misalkan kalau gitu yang tadi tidak tepat kita hilangkan? Ya bisa saja, tapi nanti kalau dia akan muncul di kalimat yang lain, ini tidak akan teridentifikasi justru. Nah, lebih sulit lagi itu adalah memberi nama orang atau organisasi.
karena lingkupnya pasti sangat sangat luas, sangat bervariasi. Kemudian nama orang juga muncul tiap hari, organisasi baru juga muncul, bisa dikatakan muncul tiap hari. Ini juga akan menjadi problem tersendiri. Nah, tantangannya belum lagi adalah nama-nama itu dia modelnya, bentuknya itu tidak hanya satu kata, tapi multi kata. Kadang di dalamnya dia nama tempat dia mengandung nama orang. Ini juga menjadi problem juga. Contohnya perpustakaan Cecil H. Green. Ya, nama orang. Nah, ini apakah dia menjadi entitas yang mana? Entitas nama tempat atau nama orang? Nah, sehingga memang pengenalan entitas bernama ini itu harus dapat mengidentifikasi awal dan akhir dari rangkaian multi tokennya ini tadi. Jadi awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana dalam satu rangkaian. Nah, pengenalan entitas bernama ini biasanya atau paling sesuai itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan gabungan antara frase-frase kata benda yang multi token tadi. Jadi yang diklasifikasikan itu adalah susunan token-token yang menyusun dari name entitasnya. Nah, secara khusus kita juga dapat membuat tagger yang memberi label pada setiap kata dalam kalimat dengan menggunakan format IOB, di mana potongan diberi label menurut jenis yang sesuai. Jadi bisa juga kita menggunakan label-label, kita berikan label-label tertentu untuk format dari cangker IOB-nya. Nah, ini contoh data yang digunakan di Cornell 2002 Dutch ya, Belanda. Nah, ini dia memberi tanda untuk yang menyebutkan bahwa ini tuh satu kesatuan. Jadi ada satu token per baris masing-masing dengan tag part of speech dan tag entitas bernama. Jadi ini misalkan Edi Bonte. Nah, ini dia diberi kode person. Ya. Gitu. Jadi sudah diberi tag entitas bernama juga. Selain juga dia menunjukkan tag of chunking-nya. Jadi dengan menggunakan teknik tagger, tapi dengan menggunakan data-data pelatihan, nanti dia akan menggunakan data yang dimiliki ini untuk mengenali kalimat-kalimat yang mirip seperti itu, dia akan dikenali sebagai entitas bernama. Jadi berdasarkan data korpus pelatihan ini nanti, kita dapat membuat tagger yang dapat digunakan memberi label pada kalimat baru. Perintahnya dengan menggunakan fungsi seperti ini. Nah, NLTK ini juga menyediakan
fungsi untuk mengklasifikasikan entitas bernama, yaitu dengan menggunakan fungsi NE-chunk. NE itu name entity ya, chunk. Jadi jika kita menyetel parameter binary itu true, maka entitas bernama hanya diberi tag sebagai NE. Tapi jika tidak, itu nanti akan bisa dihasilkan label kategori, misalkan dia adalah person, organization, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Kita ingin melihat NE-chunk dari korpus ini, dari kalimat yang ke-23, chunk. Nah, di sini misalkan di set binary true gitu ya. Maka hasilnya itu hanya dia akan memberi tag sebagai NE saja. Jadi sini contohnya US, US ini berarti NE, US. Name entity. Kemudian di sini Brooke T. Mosman, ini kan katanya kan ini Brooke T. Mosman. Nah, ini dikurung seperti ini, kemudian diberi tag di sini, ini tag ya, jadi tagnya adalah NE. Lalu kalau tanpa ini misalkan kita coret hasil, misalnya kita tulis seperti ini, maka yang terjadi ini bukan keluar sebagai NE, tapi dia keluar sebagai klasifikasi atau jenis dari NE-nya. Ini, US, GPA. Kemudian Brooke T. Mosman, ini dikenali sebagai person. Nah, ini adalah cara bagaimana kita bisa mendapatkan name entity dari kalimat yang kita masukkan.